Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bakal bahas power supply berharga murah kebangetan ya, dan bisa dikategorikan cocok buat PC kiri-huri. Nah, kira-kira kalau buat angkat spek yang rada lumayan gimana coba? Bagi yang penasaran, ditonton aja. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa bantu support channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan, tekan tombol teks. Isi kelasnya. Nah, kali ini kita bakal bahas power supply besutan lokal nih, apalagi kalau bukan Venom RX Nirvana 550 watt dengan garansi resmi 2 tahun by Asia Raya. Harga barunya ini cuma Rp330.000. Dan kalau dilihat harganya ini bersaing langsung dengan merek lokal lainnya ya. Ayo apa coba? Nah, kalau lihat di web resmi Venom RX, power supply ini udah 85 plus bronze. Kemudian menggunakan fan 120 mm dengan level noise yang rendah, dan semua kabel power supply-nya udah berwarna hitam dan flat. Nah, klaim dari Venom RX sendiri, power supply ini ada 4 proteksi nih, SCP, OVP, OPP, dan UPP. Sayangnya di spesifikasinya power supply ini belum full range. Input voltage-nya hanya di 200 hingga 240 volt. Oke deh, langsung aja kita lihat produk power supply Venom RX ini. Di bagian dus depan informasinya cukup detail ya. Bahkan ada informasi kalau power supply ini pakai single rail nih, plus 12 volt. Dan gak lupa tampang power supply-nya ada di bagian depan ini. Berikut juga proteksi dan garansi dari power supply ini. Kemudian di bagian belakangnya lebih detail lagi nih mengenai kelebihan dari power supply ini. Nah, dalam paket penjualan kalian dapat satu kabel power dan satu unit power supply yang dibungkus pakai bubble wrap. Udah gini doang ya, nggak ada yang lain. Bobot power supply ini juga cukup lumayan ya kalau dikomparasi dengan power supply di rentang harga yang sama. Dan bagian sampingnya ini semua informasinya numpuk di mari ya. Terus desain ventilasi buat kipasnya ini tergolong unik sih ya, tampil beda sih. Kemudian nggak ada stiker lain di bodinya selain yang tadi ya. Di bagian belakangnya bentukan ventilasi udaranya ya macam kebanyakan power supply yang ada di pasaran. Di sini ada tombol on off sama colokan power. Lanjut, kabel-kabel power supply ini udah black dan flat ya, jadi nggak bikin ribet saat rapin kabel power supply di casing atau di kabel manajemen. Di sini ada kabel konektor motherboard 24 pin, kemudian satu kabel konektor 6 plus 2 pin, cabang 2, yang berarti totalnya ada 2 konektor 8 pin di power supply ini. Terus konektor prosesor 4 plus 4 pin. Lanjut satu kabel dengan 2 power SATA sama satu molek 4 pin. Dan terakhir satu kabel 3 power SATA dan satu molek 4 pin. So total kabel power SATA-nya ada 5 nih, dan molek 4 pin ya ada 2. Ya bisa dibilang cukup lengkap untuk power supply di rentang harga segini. Kira-kira power supply ini sanggup nggak ya angkat Nvidia RTX? Nah, daripada penasaran, saya pasang power supply Venom RX ini di PC dengan spesifikasi Core i5 generasi 9, RAM 16GB, SSD NVMe, kemudian pakai hard disk 4TB buat game. Sama pakai VGA Nvidia RTX 3050 8GB dengan konektor 1x6 pin. Nah, ini bakal saya bahas juga di PC rakitan ya, dengan spek ini buat gaming maupun editing. Ya nanti deh kalau ada waktu, insya Allah akan segera saya bahas. Oke, balik lagi ke rumah, maksudnya ke power supply. Selama benchmark aplikasi baik 3D Max, Cinebench maupun Blender, PC ini nggak ada crash, hang atau semacamnya ya. Ini menandakan nggak ada kendala di power supply-nya. Ya kalau nggak kuat biasanya restart atau hang atau gimana ya. Kemudian buat uji coba game dengan sebagian game yang butuh kinerja tinggi dari prosesor maupun VGA, yang jelasnya sedotan daya ke power supply juga kenceng ya. PC ini juga masih lancar jaya, lagi-lagi nggak ada kendala menggunakan power supply satu ini. Ingat ya, ini cuma tes doang nih, masalah kedepannya saya belum bisa memastikan. Tapi selama tes gaming, editing, dan benchmarking nggak ada kendala di PC-nya biar kata pakai power supply murah satu ini. Sebenarnya pengujian power supply yang paling baik adalah dengan disiksa power supply-nya ini pakai alat khusus ya. Biar tahu tegangan power supply yang stabil atau enggak, proteksinya aktif atau enggak, dan sebagainya. Tapi saya nggak punya alatnya, mau beli juga uangnya dari mana. So beginilah bisa ya.
Kesimpulannya, power supply ini cukup murah kalau melihat dari rate power yang ditawarkan, dan pastinya terjangkau banget bagi kalangan kiri-hore. Dan tetap juga lancar jaya biarpun pakai VGA yang butuh power pin tambahan. Tapi ingat ya, ada harga ada rupa. Kenapa sebuah perangkat itu bisa mahal? Ya karena komponen di dalamnya menggunakan komponen premium yang memastikan aliran listrik lebih stabil dengan proteksi yang sangat tinggi pastinya. So jangan memaksakan sebuah perangkat di sistem high end dengan power supply kelas entry level ya. Masalah durability dari power supply Venom Eric ini saya belum bisa berkomentar banyak ya, karena butuh waktu yang cukup lama. Tapi ada teman saya nih pakai power supply dari Venom RX, bukan tipe ini sih, lupa saya tipe berapaan. Ditandem sama Core i3 Gen 8 dengan Nvidia GTX 1060 6GB, ini gak ada kendala ya di PC-nya, bahkan sampai dijual lagi. Dan setahu saya sih, teman saya itu udah lama banget pakai power supply Venom tersebut ya. Dari VGA HD 4890, Nvidia GTX 560, dan terakhir Nvidia GTX 1060 6GB. Power supply masih bisa ngangkat buat gaming, luar biasa. Nah, yang punya pengalaman pakai merek ini monggo tinggalkan komentar. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan power supply murah dari Venom Eric. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.